Jadi di sini kita harus paham kalau Eat the Rich itu bukan wacana romantik tentang revolusi, melainkan mekanisme koreksi ketika institusi gagal menjaga fairness. Ketika seorang elit itu cukup punya intelektualitas yang pantas ya, dan melihat slogan ini mulai muncul, mereka akan melihat slogan ini sebagai early warning, lalu melakukan credible commitment, ya kan, bayar pajak, bagi nilai tambah secara adil, hentikan rent checking, dan ya dukungan layanan publik. Dan pemerintahan yang cerdas juga melihat itu sebagai early warning yang serupa. Jadi jangan sampai apa yang namanya slogan itu menjadi sebuah keadaan. Caranya apa ya, institusinya diperkuat. Nah kalau ini jalan bareng, sistem nggak perlu melakukan seleksi sosial yang mahal. Karena stabilitas itu bukan didapat dari kebetulan, tapi hasil dari desain insentif yang benar, teman-teman. Jadi jika nggak mau kondisi Eat the Rich itu terjadi gitu ya, nggak mau Eat the Rich itu tidak hanya menjadi sebuah slogan tapi kondisi, di mana orang-orang benar-benar mulai memakan orang-orang kaya, maka jangan biarkan masyarakat kelaparan dan kesulitan. Jangan biarkan orang tidak mendapatkan pendidikan. Jangan tutup jalan tiap orang menuju kecukupan dan kesejahteraan. Karena Eat the Rich itu adalah ekspresi dari mekanisme seleksi sosial yang muncul ketika ketimpangan, kemacetan mobilitas, dan turunnya kepercayaan publik melewati ambang sehingga punishment kolektif menjadi strategi rasional untuk mengembalikan rasa keadilan tadi atau fairness. Ya, jadi tinggal lu buat aja pakai kebijakan yang optimal yang benar-benar membuat masyarakat tidak perlu melakukan itu. Bukan dengan berdebat itu boleh atau tidak boleh dilakukan. Ya, mendebat survival selection itu gimana gitu loh. Ya kan soal ekstrim beginian ya, soal masker yang mahal waktu COVID aja. Mau ngomong berbusa-busa soal moral pun ya tetap aja orang bakal beli itu dengan harga segitu. Karena itu cara mereka bertahan hidup, ya kan? Itu kan balik lagi fundamental instingnya manusia gitu loh. Jelas kalau kita ngomong secara literal ya nggak boleh lah menurut hukum. Tapi kalau kita udah ngomongin mekanisme survival ya jangan kan produk hukum. Bedil aja nggak akan bisa meredam Bapak Ibu semua. Untuk itu jika ingin situasi Indonesia baik, sekali lagi gue bilang, maka bekerjalah dengan baik. Daripada mendebati ini benar atau tidak, ya balik lagi, bagaimana proses seleksi alam dan bagaimana lu mengalahkan natural selection gitu loh. Bagaimana lu mengalahkan kondisi yang diciptakan oleh natural selection yang susah gitu loh teman-teman. Oke, itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.